Dan Jakarta kan potret ya. Kita tunggu aja deh, hasilnya kan masih berproses. Kemungkinannya menurut saya 2 putaran dan nanti putaran kedua menangnya RK. Karena kelihatannya rakyat Indonesia makin percaya sama Kimples ini. Ya, sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi itu rukun. Harusnya ya arah Sirait itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi. Bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pram dan Dul yang membawa narasi itu, arah Sirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwar Sirait yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi bahwa ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur. Ketika Anies ikut mendukung pemilih minoritas kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Kita senang Pak Anies mendukung Pramono dan Ridwan Kamil itu membuat kita tambah semangat membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lihat kita sudah makin semangat dan bersatu. Kalau kita memang solid, kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta? Kita uji. Itu narasi yang memecah belah dan sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Kedatangan anak Abah itu benar-benar pompaan energi yang besar. Kami tidak ada perpecahan di dalam, seperti narasi di luar. Posko kami bersama-sama di selatan ada, kami di situ bersama-sama ada Ahoker, ada anak Abah, ada komunitas yang lain. Dan kami sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Benar? Kita sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta, kita dipecah belah dengan narasi-narasi yang padahal itu di lapangan tidak ada sama sekali. Terbukti, anak Abah dan Ahoker itu ada satu hal yang saya lihat kesamaan mereka. Orang-orang progresif, orang-orang yang mampu memperjuangkan nasib orang bawah. Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia, bahwa ternyata kita dipersatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta, yang kemudian akan menjadi loncatan untuk membangun Indonesia. Akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi, yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Dan itu memang benar tadi, partai pendukungnya Ridwan Kamil sekitar 80% ya. Tapi kan hasilnya 40%. Saya sepakat itu. Karena memilih, ini bukan milih partai. Karena beda sekali milih partai dan milih figur gitu. Dan di situ menurut saya ada kecerdasan dari pasangan Pram dan Dul tadi. Bahwa ketika menyadari pertarungan ini dimaknai sebagai pertarungan antar parpol, selesai. 80 lawan 15% gitu misalnya. Akan terjadi seperti itu atau 85 lawan 15%. Yang kemudian dilakukan oleh Pram dan Dul adalah melepaskan warna itu sehingga kemudian pertarungan ini menjadi cair. Pertarungan ini menjadi pertarungan memperebutkan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Jakarta, termasuk kemudian menempatkan dirinya, oke, saya kalah dalam jumlah parpol, tapi jumlah belusukan saya dan jumlah titik yang saya kunjungi akan lebih banyak. Dan itu pola yang juga terjadi pada 2012 dan 2017. Kang Emil menurut saya terjebak dengan permainannya sendiri atau permainan Kimples. Kalau menjawab tadi terkait pendekatan kultural, kenapa Kang Emil maju? Kan kita tahu Kang Emil tadinya ingin maju di Jabar. Ya. Karena ada sebuah kesepakatan di level tinggi terkait dengan partai-partai di Kimples, ingin memajukan Deddy Mulyadi yang surveinya masih kalah dengan Kang Emil harus dipindahkan di Jakarta. Kenapa Kang Emil mau? Karena skenario awalnya memang hanya melawan kota kosong. Jadi itu yang saya katakan dari awal tadi. Memang skenario tidak disiapkan untuk sebuah pertarungan, tapi sebuah settingan. Sehingga ketika kemudian pertarungan akhirnya terjadi berlangsung, di situ ada kekagetan. Itu yang saya sebut dengan kemanjaan atau upaya untuk tetap ngeglendot di backup oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang lebih terlihat, bukan energi untuk bertarung. Sementara untuk Jakarta nggak suka yang seperti itu. Jadi menurut saya Mas, kita tunggu aja Jakarta. Tunggu sampai 16 Desember ya? Kita jaga biar sama-sama baik aja. Oke. Pilkada aman. Kalau nggak aman nggak mungkin begini Pak. Ya, kalau nggak jujur nggak mungkin begini Pak. Kalau nggak adil nggak mungkin begini Pak. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok. Terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Tim hukum Ridwan Kamil Suswono akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta. Tim Ridho menilai KPU dan Bawaslu tidak profesional sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada menurun dan tidak dapat mencegah terjadinya dugaan kecurangan. Ridho, tetap tenang. Ini bukan akhir daripada perjalanan,
tapi ini adalah awal daripada perjalanan. Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan tetap berjuang di jalur konstitusi. Silahkanlah mereka mau berbuat apapun, jangan juga menilai apa yang kami lakukan ini seolah-olah inkonstitusional atau tidak diatur dalam undang-undang. Jadi nggak cari-cari alasan, ya memang di Jakarta situasinya begitu. Kalau 2 putaran, kita kerja lagi. KPU yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan upaya terkait pemberian C6 dan itu seharusnya masyarakat mendatangi saja tanpa harus diundang. Berarti KPU sendiri telah menjilat ludahnya. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi, telah menjilat ludahnya. Iya, suaranya sih berapi-api ya Bang Ramdan ya. Tapi saya tidak melihat ada substansi yang seharusnya dibawa ke MK. Tadi itu lebih tepat diutarakan dalam laporan pengaduan dan memang setahu saya diadukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi seharusnya ketika berbicara mengenai MK dengan mengatakan terlebih dahulu, menurut versi kami, harusnya angka seperti ini. Kenapa? Lalu kemudian adalah semua turunan-turunannya. Prosesnya seperti ini, surat undangan seperti ini, dan lain-lain. Dan apa yang disebutkan Bang Ramdan itu terjadi bukan hanya di Jakarta. Urusan C6 ketika berkoordinasi penyelenggara pemilu dengan RT RW, itu problem memang tidak mungkin 100% sampai. Tapi yang kita tahu kan adalah C6 tidak kemudian membatasi hak dari pemilih untuk tetap datang ke TPS dan tetap boleh memilih. Jadi saya merasa bahwa sepertinya ada sebuah kebingungan untuk bisa membuktikan selisih yang di atas 10%, lalu kemudian masuk kepada wilayah yang lain yang sebenarnya menurut saya sulit untuk bisa dibuktikan atau menjadi ranahnya MK. Dan saya kritik keras, halo ya Bang Ramdan, dari tadi ngomong terus halo. Menurut saya ketika beliau berbicara mengenai partisipasi pemilih dan menerasikan dalam konteks kualitas demokrasi, ngawur. Tidak bisa kita menilai sebuah demokrasi yang terjadi dalam proses pilkada, pemilu, itu dari partisipasi pemilih. Amerika Serikat itu selalu partisipasi pemilihnya dalam pilpres lebih rendah dibanding Indonesia. Masa kita katakan demokrasinya tidak matang? Ketika itu disadari, ketika partisipasi pemilih itu bisa dibuktikan berasal dari aspek kualitatif yang punya nilai-nilai dalam kesadaran masyarakat ketika datang ke TPS, itu yang kita kejar dalam demokrasi yang bermakna atau punya kualitas. Yang kita lihat kan di 2024 nggak terjadi lagi politik sara. Selama tidak ada laporan mengenai money politik, intervensi kekuasaan, bansos, aparat dan lain-lain seperti yang dilaporkan di daerah lain, menurut saya itu kabar baik. Jangan kemudian disimplifikasi oleh partisipasi pemilih hanya karena calon Anda kalah dan kemudian merasa partisipasi pemilih itu hanya merugikan calon Anda, itu aja nggak bisa dibuktikan. Jadi saya berharap para pengacara juga kemudian jangan lari dari narasi-narasi yang ikut memberikan pendidikan politik, dan menurut saya tadi dalam konteks menjelaskan mengenai narasi demokrasi ngawur luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan ya antara Marwar Sirait dengan Bung Yunarto Wijaya ya. Bahwa ya KPU telah mengumumkan rekapitulasi tentang hasil Pilkada DKI Jakarta ya di tingkat kabupaten kota ya. Dan hasilnya adalah Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 50,07%. Persis apa yang disampaikan oleh tim Pramono Rano ketika itu ya. Dan ini hampir pasti dipastikan Pramono Rano menang 1 putaran. Tetapi karena KPU belum mengumumkan secara resmi siapa pemenangnya ya, jadi kita masih menunggu. Tetapi ya bisa dipastikan lah KPU Pilkada DKI berlangsung 1 putaran, dan ini sebuah tamparan yang cukup pedas ya buat Bung Marwar Sirait ya, atau Bang Ara ya, yang kemarin kan menggebu-gebu begitu yakin dan begitu percaya dirinya bahwa Ridwan Kamil akan memenangkan Pilkada DKI Jakarta dengan 1 putaran karena didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ya stakeholder lainnya lah. Banyak juga partai yang mendukung di belakangnya, ada 12 partai. Jadi ya sepertinya di atas kertas atau di atas angin lah posisi Ridwan Kamil saat itu ya. Tetapi ketika pemilu telah dilakukan, pilkada telah dilakukan, pencoblosan telah dilakukan, dan hasilnya cukup mencengangkan ya.
Tetapi bagi kita pendukung Pramono Anung Rano Karno, Pramdul ini ya tidak heran karena surveinya memang di atas. Dan gap antara Pramono Rano dan Ridwan Kamil itu sekitar hampir 10% ya. Jadi yang kita heran lagi timnya Ridwan Kamil sepertinya tidak terima dan walk out ketika KPU mengumumkan rekapitulasi hasil pilkada di tingkat kabupaten kota ya. Dan itu menjadi fenomena bahwa Marwar Sirait ketika itu kan mengatakan bahwa kita memang di bawah di DKI Jakarta dan kata Pak Prabowo apapun hasilnya kita terima. Tetapi ternyata timnya Ridwan Kamil akan mengajukan gugatan ke MK, mengadukan Bawaslu, mengadukan KPU dan sebagainya. Intinya ya tidak terima. Jadi bertentangan dengan pernyataan Marwar Sirait yang begitu menggebu-gebu ya di saat kampanye, dan kemarin setelah pilkada, setelah pencoblosan juga tetap yakin apapun hasilnya, tetapi ternyata hasilnya kalah, tetap menggugat ke MK dan KPU digugat juga. Dan ini kan tidak sesuai dengan omongannya Bang Marwar Sirait ya. Dan Bung Yunarto Wijaya pun mengomentari hal tersebut bahwa ketika kampanye Bang Ara ini sepertinya narasinya mecah belah, sedangkan Bang Ara berkali-kali persatunya Prabowo dan Jokowi adalah kunci kemenangan Prabowo di Pilpres kemarin. Tetapi itu tidak diaplikasikan ke pasangan Ridwan Kamil Suswono ya. Justru yang mengaplikasikan itu adalah pasangan Pramdul yang mengadopsi hal tersebut dengan mempersatukan antara pendukung Ahoker ya, pendukung Pak Ahok dengan pendukungnya Pak Anies, yaitu anak Abah. Antara anak Abah dan Ahoker bersatu bahu-membahu memenangkan Pramono Bangdul ini, dan akhirnya apa yang terjadi? 50,07% itu secara relkon ya oleh KPU. Kemarin rekapitulasinya seperti itu dan tinggal menunggu pengumuman saja. Tetapi sepertinya tim Ridwan Kamil ini, tim kuasa hukumnya masih yakin betul bahwa bisa digugat ke MK dan bisa 2 putaran. Dan ini kan sesuatu yang sepertinya aneh sekali ya. Apa yang diadukannya nanti di MK katanya masalah hak pilih, maksudnya banyak yang golput ya. Jadi itu nggak masuk akal sekali. Sedangkan gapnya antara Ridwan Kamil dan Pramono Rano itu hampir 10%, itu sangat jauh sekali. Jadi mau dibawa MK pun sepertinya ini prediksi saja, sepertinya akan ditolak juga oleh MK. Soalnya aduannya tidak sesuai. MK kan kalau selisihnya memang 1% atau 2% ya mirip-mirip, hampir sama lah. Itu bisa diaduan ke MK kalau selisih suaranya. Ini 10% loh. Jadi ya terserah saja ya, silahkan saja kalau mau ke MK. Tetapi di timnya Pramono Rano itu sangat yakin sekali bahwa menangkan 1 putaran, dan itu membuat panas para pendukung Ridwan Kamil ya. Asalnya sudah didukung presiden, sudah didukung mantan presiden, sudah dikerahkan ya segala macam, mungkin bansos, mungkin ya segala macam lah, tetapi tetap saja kalah. Dan itu memang fenomena yang bolak-balik terjadi di DKI Jakarta, yang didukung oleh sedikit partai, bahkan Pramono Anung didukung oleh hanya PDIP yang ada di parlemen ya, tetapi bisa memenangkan hal tersebut. Dan itu fenomena seperti ini yang berulang kali terjadi di Jakarta, ketika Pak Anies mengalahkan Pak Ahok, ketika Pak Jokowi Ahok mengalahkan petahana waktu itu, dan ini terjadi lagi ketika Pramono Anung dengan Bangdul ini ya, dengan elektabilitas yang dari bawah, dari 0,01 sampai akhirnya mencapai 50,07%, bayangin aja. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi memang fenomena DKI sering kali seperti ini. Dan juga ya
Bang Ara kan menggebu-gebu menantang-nantang waktu itu tuh. Yang jadi masalah kan membangunkan macan tidur dan ya narasi yang berbau-bau sara ya, yang katanya pemilih ketika Anies masuk pemilih non muslim akan kabur, ketika Anies masuk membangunkan macan tidur. Dan ini kan yang disorot oleh publik itu, dan rakyat Jakarta nggak suka bila ada orang yang seolah-olah jumawa merasa paling besar. Dan seperti itu kejadiannya. Siapa yang merasa paling besar oleh masyarakat Jakarta justru dijauhin dan akhirnya dibikin kalah. Dan ini terjadi lagi. Udah bolak-balik terjadi. Yang kecil, yang di bawah menang. Pak Anies waktu itu juga surveinya nomor 2. Ketika itu juga nomor 2, giliran finalnya, putaran keduanya berhasil membalikkan keadaan. Biasanya tuh keadaannya seperti ini. Didukung oleh sedikit partai, surveinya kecil tapi menang. Itu biasanya fenomena seperti itu yang di Jakarta. Karena ya menurut banyak orang blundernya justru yang membuat salah satu faktor yang membuat Ridwan Kamil suaranya merosot ya karena narasinya dari Bang Ara ini yang blunder fatal kalau menurut kita ya. Salahnya narasinya berbau-bau sara dan juga ada unsur memecah belah, mengkotak-kotakkan pendukung Ridwan Kamil itu sendiri, dan akhirnya kan ditinggalkan oleh masyarakat Jakarta dan dibikin kalah pula. Dan ini sangat menyakitkan memang sakit memang kalau kalah itu ya, tinggal pasrah aja harusnya. Kalau udah kalah ya kalah gitu loh. Jadi mau buat ke MK ya silakan saja, memang ada hak di situ. Tetapi kan substansinya harusnya yang sesuai dengan kriteria syarat-syarat untuk membuat ke MK ya. Jadi ya silakan saja lah. Dan kita sebagai pendukung Bang Pramono Anung dan Bang Dul ya, masih yakin betul lah kalau pilkada ini memang satu putaran. Dan bagi Anda yang menonton video ini, Anda ingin menulis komentar ya silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.